Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit lain daripada yang lain. Hari ini saya tidak akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Laskar Ngarit, melainkan saya akan membahas sebuah tema yang cukup banyak ditanyakan dan cukup banyak kasus di lapangan ketika musim hujan. Jadi Laskar Ngarit, tema kita kali ini adalah 5 kondisi yang merupakan dampak atau resiko di musim hujan terhadap ternak Laskar Ngarit. Siap, jadi Laskar Ngarit, kami di lapangan itu ketika praktek di musim hujan itu sering bertemu dengan permasalahan. Nah, permasalahan itu kita rangkum menjadi 5 poin penting resiko atau kondisi atau permasalahan yang sering muncul di peternakan sapi, baik itu individual, baik itu breeding, baik itu penggemukan maupun farm yang notabene sudah ditangani secara profesional. Siap? Langsung saja, yang pertama permasalahan yang sering muncul di musim hujan, yang pertama adalah kepincangan atau masalah pada kaki Laskar Ngarit. Tidak bisa dipungkiri ketika musim hujan alas kandang menjadi licin, apalagi sapi yang digembalakan atau semi intensif, apalagi sapi yang dikolonikan atau full digembalakan. Jadi licin, kadar air meningkat, jadi alas kandangnya ini menjadi lebih licin, ya, fesesnya membuat semakin licin sehingga resiko untuk terpleset baik itu yang di kandang, terutama kandang yang masih menggunakan gedokan atau dari kayu Laskar Ngarit. Jadi lantai kayu yang ada teletongnya yang jarang dibersihkan akan semakin licin ketika musim hujan. Dan licin inilah yang menyebabkan berbagai macam permasalahan di kaki Laskar Ngarit. Jadi licin, terpleset, pincang, laminitis, cedera, keplengkang kalau kata orang Jawa, dan itu sangat beresiko pada kegagalan peternakan. Kenapa? Keplengkang ini sudah sangat sulit ditangani. Laminitis akan sangat sulit ditangani. Sehingga tidak jarang faktor licin dari alas kandang maupun yang digembalakan itu menyebabkan kematian atau harus disortir atau harus dijagal Laskar Ngarit. Solusinya, tentu per poin akan langsung kita sampaikan solusinya. Solusi dari kandang licin adalah peternak wajib memastikan ketika musim hujan rajin disemprot dan dibuang baik itu feses maupun urin. Saya ada satu kasus, saya sapa dulu Pak Yono. Siap, kandangnya sudah bagus pakai cor Laskar Ngarit. Lah, beliau punya 2 sapi, kasusnya sama, terpleset dan dingklang. Yang pertama, beberapa kali pengobatan tidak bisa pulih total sehingga akhirnya dijagal. Yang kedua, alhamdulillah bisa pulih. Ternyata setelah saya cek langsung dari kandang, masalahnya adalah ada tumpukan feses tipis yang ketika itu terkena air akan sangat licin. Dan ketika kita uji, jangankan teracaknya sapi, saya yang pakai sepatu boot saja di situ terpleset Laskar Ngarit. Jadi kandang yang licin memicu terpleset, terpleset memicu keplengkang, laminitis atau permasalahan persendian dan alat gerak yang lainnya. Rajin disemprot, rajin dibersihkan, serta yang digembalakan pastikan tidak ada faktor yang membuat sapi itu bergerak panik, bergerak liar sehingga menyebabkan jatuh atau terpleset. Siap. Resiko di musim hujan yang kedua adalah demam. Ini penting banget. Di musim hujan, terutama masa transisi dari musim panas ke musim hujan, waduh ini sudah biangnya sapi demam. Kenapa? Sapi menyesuaikan tubuh dari yang semula panas terik menjadi tiba-tiba dingin Laskar Ngarit. Di saat ini, saat kondisi dingin ini, antibodi si sapi mengalami penurunan, ya, sehingga ketika ada virus yang dibawa oleh nyamuk, yang dibawa oleh lalat maupun reservoir yang lain, sapi akan sangat mudah terinfeksi
virus demam ini, Laskar Ngarit. Baik itu bovine ephemeral fever atau demam 3 hari, atau bahkan MCF atau demam-demam yang lainnya, Laskar Ngarit. Siap. Solusi, bagaimanakah solusinya, Dok, supaya sapi saya tidak terinfeksi demam ketika masa transisi dari panas ke hujan ataupun musim hujan? Yang pasti kebersihan kandang itu nomor 1. Kebersihan kandang terutama lantai kandang. Ya, yang kedua, pastikan kandang hangat, nyaman, bersih, dan jauh dari amonia. Amonia adalah produk sampah yang dikeluarkan oleh urin bersama urin, dan itu ketika tercampur akan aromanya menyebabkan pusing kalau kita, dan saya nggak tahu kalau sapi seperti apa. Jadi pastikan kandang hangat, nyaman, bersih, bebas amonia, sampah, feses menggunung segera disingkirkan untuk mengurangi resiko kontaminasi yang disebabkan oleh musim dingin ini. Musim hujan maksudnya. Siap, Laskar Ngarit. Yang ketiga, nah ini paling penting, ketika musim hujan, Laskar Ngarit, tentu yang paling berdampak adalah hijauan atau rumput. Hijauan atau rumput yang malam hari terkena hujan, pagi harinya kita ambil dan langsung diberikan pada sapi, resiko paling fatal adalah 2. Diare karena tingginya kadar air dalam pakan, serta yang paling fatal adalah kembung. Kalau diare selama masih belum ada infeksi sekunder oleh bakteri dan segera dilakukan pelayuan makanan hijauan, masih bisa kita atasi. Tetapi bila kembung, saat itu juga harus segera ditangani. Bila tidak, kembung bisa membunuh seekor sapi hanya dalam waktu beberapa jam saja. Laskar Ngarit. Solusi untuk mencegah diare dan kembung karena rumput terpapar atau terkena hujan atau kadar airnya terlalu tinggi karena hujan, layukan. Jadi misalkan kita mencari rumput pagi, kita siapkan siang, baru kita berikan malamnya atau besok paginya. Jadi kita memiliki 2 persediaan, yang sekarang untuk besok, yang besok untuk lusa, Laskar Ngarit. Itu akan lebih aman bagi sapi, bagi kita ya, untuk mencegah diare dan mencegah kembung, Laskar Ngarit. Siap. Lalu yang keempat, disadari atau tidak, Laskar Ngarit, musim hujan adalah musim di mana cacing berkembang biak dengan lebih maksimal. Lembab, basah, hangat adalah kondisi yang paling diharapkan, paling disukai oleh parasit untuk berkembang biak, Laskar Ngarit. Jadi yang keempat, kasus cacingan akan meningkat ketika musim hujan dikarenakan air, daerah yang terendam, kelembapan. Ini merupakan kondisi favorit bagi cacing untuk berkembang biak atau berubah stadium, Laskar Ngarit. Sehingga kasus-kasus cacingan sangat meningkat di musim hujan, terutama pada peternak yang koproh, jorok, males membersihkan kandang, terutama sistem pembuangan ya, dan membiarkan sampah menumpuk, feses di belakang, jerami di belakang. Ini akan terjadi peningkatan kemungkinan reinfeksi oleh cacing ke si sapi, meskipun sapinya sudah diberikan obat cacing, Laskar Ngarit. Oke, lalu yang kelima, kondisi yang paling sering muncul di saat musim hujan adalah serangan lalat. Kita tahu lalat merupakan serangga yang bisa menyebabkan kerugian, baik itu berupa ketidaknyamanan sapi, menghisap darah sapi, menularkan penyakit, membawa bibit belatung, dan menyebabkan koreng keropeng di mata maupun di punuk seekor sapi, Laskar Ngarit. Musim hujan adalah musim tetas, terutama bila kita dekat dengan memang pemukiman peternakan atau dengan peternakan ayam, Laskar Ngarit. Jadi
Konkretnya, untuk mengantisipasi lalat, selalu alas kandang harus bersih, sistem drainase, ya, pembuangan harus lancar, jangan membiarkan sampah menumpuk, dan kalau bisa rumput ini dibakar. Sampah rumput disapakan atau jerami dibuang yang jauh dan dibakar. Jangan sampai menumpuk sehingga menyebabkan lalat suka datang, bukan hanya datang ke sapi kita, tetapi ke lingkungan kandang, bahkan masuk ke rumah kita Laskar Ngarit. Siap? Laskar Ngarit Bras-Bres dimanapun Anda berada, itu tadi 5 resiko, 5 kondisi, 5 dampak yang sering terjadi pada sapi yang menyebabkan kerugian ketika datang musim hujan. Solusinya secara umum pasti apa? Jaga kebersihan, lantai kandang jangan sampai licin, pastikan kandang hangat, nyaman dan kering, rajin berikan obat cacing, berikan multivitamin dan mineral untuk mencegah demam, serta layukan hijauan untuk mencegah munculnya apa? Layukan hijauan untuk mencegah munculnya diare dan kembung. Siap? Laskar Ngarit Bras-Bres dimanapun Anda berada, itu 5 kondisi atau resiko yang akan terdampak ketika musim hujan bagi sapi-sapi kita. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bras-Bres, tetap semangat.